Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tausiah kita kali ini masih berkaitan dengan kemampuan mengendalikan emosi atau amarah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, di dalam hadis tersebut disebutkan, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ausini, berikan aku nasihat." Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab." Jangan engkau marah, jangan engkau emosi. Laki-laki tersebut tidak puas dengan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu singkat, yang mungkin dia menginginkan nasihat yang panjang-panjang. Maka dia mengulangi lagi permintaannya. Di dalam hadis itu disebutkan ada kalimat faraddada miraran. Dia mengulang-ulang kalimatnya, permintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ausini, ausini, ausini, berikan aku nasihat." Tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berulang-ulang kali pula kalimat yang telah disampaikan tadi, la taghdab. Jangan engkau marah. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu di antara intisari sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terhimpun segala kebaikan dunia dan akhirat. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita dengan kalimat la taghdab. Jangan engkau marah. Pelarangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini memiliki makna. Janganlah engkau meluapkan amarahmu. Janganlah engkau memperturutkan emosimu. Jadi Rasulullah tidak melarang kita secara mutlak untuk marah. Karena sifat marah itu ada pada diri setiap orang, siapapun dia, bahkan anak kecil sekalipun. Karena itu memang sudah karakter. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jangan kita meluapkan emosi, jangan kita meluapkan amarah, karena itu akan berbahaya bagi pribadimu dan juga berbahaya pada orang lain. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marah dalam bahasa hadis ini al-ghadab. Al-ghadab itu adalah bangkit dan bergejolaknya darah hati ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi pada diri seseorang, atau yang kita benci pada diri seseorang. Ketika ada hal yang kita lakukan, ketika ada hal yang dilakukan oleh saudara kita, atau ada ucapan yang disampaikan oleh saudara kita yang menyinggung diri kita atau berkaitan dengan pribadi kita, kemudian kita tidak senangi, maka biasanya kita emosi atau marah. Maka dalam kondisi ini kita hendaknya harus pintar-pintar untuk memiliki kemampuan mengendalikan emosi, sebagaimana
yang saya sampaikan pada episode sebelumnya. Karena salah satu di antara bentuk sabar adalah sabar dalam hubungan kemanusiaan itu. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi emosi ini adalah bagian dari karakter manusia. Akan tetapi jangan sampai dia menguasai kita, karena itu akan mencelakakan diri kita sendiri. Nah, itulah sebabnya emosi yang diperturutkan itu akan memicu beberapa penyakit-penyakit dalam kehidupan seseorang. Nah, saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ghadab atau emosi itu, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah bangkit dan bergejolaknya darah hati ketika menghadapi sesuatu yang tidak kita senangi, sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Nah, oleh itu, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengendalikannya? Kita memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Karena orang yang kuat, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, adalah orang yang mampu mengendalikan emosi. Namun tentunya perlu kita pahami bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, emosi itu bagaikan bara api yang meluap, yang membara di dalam hati anak cucu Adam. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, beliau mengingatkan kita, berhati-hatilah kalian dengan sikap marah, karena dia adalah api yang membara di dalam anak cucu Adam, di dalam hati anak cucu Adam. Lihatlah seseorang itu ketika dia marah, maka bagaimana matanya merah dan urat lehernya mengembung. Itu kenapa? Karena darah hati yang bergejolak ke saraf-saraf otak. Makanya kalau orang marah, maka biasanya kepalanya panas. Nah, sehingga Rasulullah mengingatkan kita, berhati-hatilah kalian dengan sikap marah. Nah, olehnya itu, tentunya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pelarangan terkait dengan salah satu sifat, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagaimana agar supaya kita mampu mengendalikan emosi itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tuntunan kepada kita ketika marah. Dan ini poin pertama yang merupakan cara prosedur bagaimana mengendalikan emosi itu. Ketika kita marah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat ta'udz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa Rasulullah menganjurkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat ta'udz? Karena marah itu dari setan. Itulah yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah menyampaikan, innal ghadabah minasyaiton, sesungguhnya marah itu dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma yutfi'un naral ma, dan api itu hanya bisa padam dengan air. Sehingga cara prosedur yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang termaktub di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud ini adalah, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Karena api hanya bisa padam dengan air, kata Rasulullah SAW, ketika engkau marah, ketika kalian marah, falyatawadda, maka berwuduklah. Falyatawadda, maka berwuduklah. Inilah yang
anjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Selain yang pertama tadi mengucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian yang kedua kita berwudu. Kemudian yang ketiga masih hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Jikalau salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka duduklah. Ini tujuannya untuk menekan pergerakan darah hati yang bergejolak ke saraf-saraf otak, ke saraf-saraf kepala. Makanya kalau kita menjumpai salah seorang di antara saudara kita marah, maka usahakan dudukkan dia. Kemudian cara prosedur yang keempat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam lanjutan hadis tersebut adalah idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in lam yattaji fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Ketika dia sudah didudukkan atau sudah duduk kemudian amarahnya belum hilang, maka suruh dia berbaring atau berbaringlah. Nah, inilah cara-cara prosedur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun tentunya salah satu yang dinasihatkan oleh ulama kita ketika marah, maka lebih baik diam. Kenapa kita dianjurkan untuk diam? Saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menghindar dari mara bahaya atau efek negatif mudarat yang ditimbulkan dari emosi atau amarah tersebut. Karena sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya bahwa emosi itu adalah racun bagi akal, maka berhati-hatilah. Inilah cara-cara prosedur yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sungguh indah ajaran Islam yang segala halnya menuntun hidup kita, termasuk dalam hal pengendalian emosi. Maka tentunya ketika kita memiliki ini dan mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka bukan hanya sekedar manfaatnya dirasakan di dunia, akan tetapi juga manfaatnya dirasakan di akhirat. Maka Allah menjaminkan surga kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, salah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu ilmu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab walakal jannah." Jangan engkau marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Amr bin As radhiyallahu an pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sesuatu yang dapat menjauhkan aku dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan aku kepada keridhaannya." Maka Rasulullah mengatakan, "La taghdab," jangan engkau marah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bisa menempah diri kita menjadi orang-orang yang lebih kuat, memiliki kemampuan untuk mengendalikan marah, mengendalikan emosi. Semoga tausiah ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.